Aku sangat menyesal. Kau. Oh, itu. Maafkan aku. Biar aku ganti rugi, Emil. Ganti rugi. Kau mampu. Ini dari seorang perancang busana terkenal Italia. Perancang busana. Buatan tangan. Butuh waktu setahun untuk membuatnya. Berapa itu? 5 juta. Kau tak perlu mengganti rugiku. Tapi kau harus jadi istri kontrakku. 3 tahun. Bai Jingshou, Presiden Baitian Group. Kakan? Ini anggur yang baru saja kucuci. Aku sudah mencicipinya. Manis ayo. Biar aku suapi kamu. Nona Kim. Kau bermain curang, ya. Jangan lupa, kita belum bercerai. Begitu bersemangat menunjukkan sifat aslimu. Kim Lang, Presiden Grup Yoshi. CEO Bai, Anda boleh tetap suci untuk kekasih pujaan hati Anda. Tapi aku tak bisa menemukan pria lain. Jangan lupa, pernikahan kita hanyalah kontrak. Kita sepakat untuk tidak saling mengganggu. CEO Bai begitu sarkastis. Apakah karena kau tak melihatku menangis dan bergantung padamu, kecewa? Atau apakah? Oh, kau cemburu. Tanda tangani surat cerainya. Mulai sekarang kita tidak ada hubungannya lagi. Dan aku akan memberimu 50 juta. Juga villa ini akan dialihkan atas namamu. CEO Bai begitu murah hati. Terima kasih CEO Bai atas hadiahnya. Benar, villa ini sekarang milikku. Jadi jangan sampai terbentur pintu saat keluar. Sampai jumpa di kantor urusan sipil besok pukul 1000. Jangan terlambat. Bai Jingshou, apa kau benar-benar berpikir yang kuinginkan hanyalah uang? Ran, apa ini sungguhan terjadi? Ya, surat cerainya sudah ditandatangani. Luan. Kita akan mendapatkan akta cerai besok pagi. Anjing itu, Bai Jingzhou, benar-benar merasa dirinya hebat. Dia bahkan tidak mempertimbangkan bahwa tanpamu, Qinren, selama bertahun-tahun ini, Bai Group miliknya akan. Tak heran, dia ingin bercerai. Kekasih pujaan hatinya, Mu Xiaoya, telah kembali. Jadi, aku, istrinya, yang hanya di atas nama, harus minggir, kan? Kakak cantik. Kau datang menemuiku, kan? Kau memanggilku apa? Kakak, kau sangat cantik. Maukah kau jadi pacarku? Ada apa? Nyonya Bai, CEO Bai mengalami penggumpalan darah di otaknya, menyebabkan amnesia sementara. Dia hanya ingat hal-hal dari 5 tahun yang lalu. Jangan khawatir, setelah gumpalan darahnya hilang, ingatannya akan kembali. CEO Bai perlu istirahat sekarang. Asisten Liu. Karena Anda di sini, kami akan pergi sekarang. Hei, mereka memanggilmu Nyonya Bai. Kau bukan istriku, kan? Mantan istri. Tidak mungkin. Kau sangat cantik. Bagaimana mungkin aku menceraikanmu? CEO Bai, tolong lihat baik-baik. Ini adalah perjanjian perceraian kita. Hitam di atas putih. Surat perjanjian cerai apa? Aku tidak tahu. Bukankah sudah tidak ada? Kau tak tahu malu. Aku tidak peduli. Kak Jingzhou. Kak Jingzhou. Bu Xiaoya. Itu membuatku takut. Bagaimana? Serius? Kau, siapa kau? Aku Xiaoya. Kak Jingzhou, ada apa denganmu? Bagaimana kau bisa melupakanku?
Kenapa kau makin jelek? Dan kau bau parfum murahan. Pergi, enyahlah dari sini. Aku tak ingin melihatmu. Tinggalkan aku. Qinran, apa kau berulah lagi? Apa ini perbuatanmu membuat Kak Jingjo seperti ini? Nonambo, jika aku benar-benar punya kekuatan seperti itu, akankah kau berdiri di sini berbicara denganku? Kau bisa membaca, kan? Lihat sendiri. Amnesia apa? Kak Jingjo, bagaimana ini bisa terjadi? Lihat aku lagi. Aku Xiaoya. Zaman apa ini? Masih memainkan drama tragis ini? Baiklah. Kalian berdua bisa bermesraan di sini. Hai. Istriku, jangan pergi. Lihat aku seperti ini. Kasihanilah aku. Tetaplah bersamaku, oke? Mengasihani seorang pria. Membawa sial seumur hidup. Istriku. Kak Jingjo, bagaimana kau bisa memanggilnya istrimu? Apa kau lupa ini pernikahan kontrak? Kau mencintaiku. Kak Jingjo, kau bilang kau ingin bercerai. Aku tak mengerti. Kenapa banyak orang ingin jadi selingkuhan akhir-akhir ini? Aku peringatkan kau, hentikan omong kosongmu. Kau merusak hubungan pernikahan kita. Istriku, tunggu aku. Istriku, bagaimana kau bisa meninggalkanku sendirian? Dan kau ingin menceraikanku? Apa kau punya orang lain? Pria anjing ini, dia memaksaku menceraikannya demi Bo Xiaoya, dan dia berani menuduhku. Bai Jingxiu yang ingin bercerai. Siapa yang selingkuh? Tidakkah kau tahu dirimu sendiri? Atau kau memilih amnesia karena kau tak bisa menghadapi hal-hal memalukan yang telah kau lakukan? Jadi kau punya amnesia selektif ya? Istriku, meskipun aku hilang ingatan, hanya kau yang kucintai. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku janji. Bai Jingxiu, kusarankan kau untuk tidak terlalu yakin. Caramu memperlakukan Kak Bo hari ini. Hati-hati jangan sampai kau mengejar istrimu dengan putus asa nanti. Sampai kau mendapatkan kembali ingatanmu. Jangan bertemu satu sama lain. Aku akan memberitahu orang-orang di rumah lama. Orang? Itu tak akan berhasil. Biar ku beritahu sesuatu. Aku hilang ingatan. Aku takkan mendengarkan siapapun. Aku hanya akan mendengarkanmu. Jadi kau harus merawatku. Bai Jingxiu, jika kau hilang ingatan, tanyakan pada asisten Liu, siapa kau? Seseorang sepertimu, dengan 800 tipu muslihat. Kaulah satu-satunya yang merencanakan. Qinran, bukankah kau ingin cerai? Baiklah, asal kau merawatku. Sampai ingatanku kembali, aku akan segera menceraikanmu. Hai. Oh ya, katamu aku tidak tinggal di sini? Lihat, sidik jariku terdaftar. Beraninya kau membohongiku. Kau baru saja mengingatkanku. Aku harus menghapus sidik jarimu. Villa ini adalah penyelesaian perceraian yang kau berikan padaku. Bersama dengan cek 50 juta. Aku sudah mengambil uang putus. Jika kita tidak bercerai, hati nuraniku tak akan tenang. Cia. Minggir. Hai. 50 juta itu hanya uang jajanmu. Itu bukan apa-apa. Jika kau mau, semuanya milikmu. Sepertinya Tuan Bai benar-benar hilang ingatan. Sebelumnya, saat kau memberiku uang, kau selalu punya motif tersembunyi. Itu dulu. Sekarang apapun yang kau inginkan, bisa kuberikan padamu. Qinran, oh Qinran. Punya harga diri. Bagaimana pria anjing ini memperlakukanmu sebelumnya, dan kau masih jatuh cinta padanya? Mencoba menggunakan amnesia untuk mendekatiku. Kau istriku. Bagaimana aku bisa memanfaatkanmu? Kontak intim apapun tanpa persetujuan wanita, terlepas dari hubungannya,
adalah pelecehan seksual. Tuan Bai, Anda seorang bos besar. Anda tidak mungkin tidak tahu hukum, kan? Aku akan kembali ke kamarku. Panggil aku jika kau butuh sesuatu. Ah, apa yang kau lakukan di sini? Berpakaian seperti itu juga? Aku sedang mandi. Pancuran di kamar tamu semuanya rusak. Rusak? Banyak kamar tamu yang rusak. Lihat sendiri kalau tak percaya. Hei! Kinren, kendalikan dirimu. Bagaimana kau bisa begitu vulgar? Menginginkan tubuh seseorang. Bai Jingzhu, bisakah kau memakai bajumu? Tak apa, sentuh sesukamu. Ini suamimu. Sialan, aku kehilangan kendali. Tidak, Kinren. Halo, Kak Jingzhu, ada apa? bukankah besok acara kumpul keluarga? Yuxiang Group, jemput aku supaya kita bisa pergi bersama. Apakah aku Bai Jingzhu, sopir keluarga Bo? Tidak, Kak Jingzhu. Aku. Istriku. Lanjutkan. Pergi. Bai Jingzhu, kembali ke kamarmu. Jika kau terus begini, aku akan melaporkanmu atas pelecehan. Apa CEO Bai Group sudah tiba? Nona Bo, CEO Bai belum tiba, tapi Nyonya Bai sudah ada di sini. Oh Kinran, kau datang sendiri. Kalau begitu, semuanya jadi jauh lebih mudah. Hai, apa yang kau katakan tentang keluarga Bai? Belum dengar. Bai Jingzhu akan bercerai. Benarkah? Aku melihat istrinya hari ini. Kinran itu, dia pasti akan mencoba segalanya untuk menghindari perceraian. Bayangkan saja, dia bukan siapa-siapa, namun dia berhasil mendapatkan Bai Jingzhu. Itu butuh usaha. Tak heran, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dan tiba-tiba dia muncul hari ini. Dia pasti panik, bergegas ke sini untuk menandai teritorinya. Apa gunanya itu? Biar ku beritahu sesuatu, perceraian ini pasti terjadi. Putri sulung keluarga Bao, dia sudah kembali. Apa hubungannya dengan putri keluarga Po? Apa kau tidak tahu? Bao Xiao ya, dia cinta sejati Bai Jingzhu. Bai Jingzhu bilang, dia hampir menyerahkan bisnis keluarganya untuk pergi ke Prancis bersamanya saat dia mengejarnya. Jika bukan karena Kinran ikut campur, merancang jalannya ke tempat tidurnya, Bao Xiao ya akan menjadi Nyonya Bai. Aku punya teman yang merupakan eksekutif senior di Bai Group. Dia bilang padaku bahwa dalam 3 tahun pernikahan Bai Jingzhu, dia tidak pernah membawa Kinran ke perusahaan, dan dia tidak pernah mengizinkannya menghadiri pertemuan tahunan Bai Group. Bao Xiaoya berbeda. Sebelum dia pergi ke luar negeri, dia menghadiri pertemuan tahunan setiap tahun. Haha. Kebetulan sekali, Nyonya Bai. Nyonya Bai apa? Kau harus memanggilnya Nona Qin? Apa kau menjelajah waktu dari zaman kuno ke sini memakai nama keluarga suamimu sebagai lencana kehormatan? Munafik sekali. Kalau bukan karena Bai Jingzhu, kau bahkan tidak akan ada di sini. Aku tak ingin membuatmu takut setengah mati. Tapi kau benar-benar meremehkanku. Jangan terlalu sombong. Bai Jingzhu akan segera sadar. Kita lihat saja bagaimana tingkahmu nanti. Istriku. Kenapa kau di sini? Bukankah sudah kubilang? Jangan pernah pergi dari pandanganku. Kak Jingzhu, bukankah kau memintaku untuk menunggumu di ruang tunggu? Kenapa kau begini?
Nona Bo, tolong jaga dirimu. Kak Jingjo, kenapa kau begini? Kau bilang kau ingin bercerai dan menikah denganku. Aku meninggalkan segalanya di Perancis dan kembali. Bagaimana kau bisa mengingkariku? Kan? Aku bilang sebelumnya bahwa Nona Bo. Apakah itu Bai Yu Guang? Kau berubah pikiran dengan cepat sekali. Bukankah begitu, pria ini? Mereka semua sama saja. Mereka melupakanmu setelah selesai denganmu. Harus kuakui. Nyonya Bai sudah memahaminya. Dia tahu bagaimana cara memegang hati seorang pria. Qinren, apa yang kau lakukan? Hingga membuat Jingjo seperti ini. Hari ini aku akan... Bu Xiaoya, dengarkan aku. Aku sibuk setiap hari. Aku tak punya waktu untuk pertengkaran seperti ini. Apa kau tidak menyukai Bai Jingshu? Kalau begitu, kejarlah. Tak ada yang menghalangimu. Beraninya kau memukulku. Jingjo, dia memukulku. Kalau kau terus bicara omong kosong, kau tak hanya akan ditampar. Karena semua orang di sini. Izinkan aku memperkenalkan kalian. Ini istri Bai Jingshou. Nona Qinren. Kami berencana mengadakan pernikahan besar bulan ini. Kami akan mengundang kalian semua. Kuharap kalian semua bisa menyaksikan kebahagiaan kami. Bai Jingshu, kapan aku setuju untuk menikah denganmu? Istriku, apa kau benar-benar ingin tinggal di sini dan berurusan dengan gosip ini? Aku membantumu. Ayo pergi. Kau memaksaku melakukan ini. Hein, apa kau di sana? Apa kau tidur? Kenapa kau tidak bicara? Kau pingsan sekarang. Dokter, apa kau yakin terapi kejut listrik adalah satu-satunya cara untuk memulihkan ingatan Jingjo? Tidakkah itu akan menyakitinya? Jangan khawatir, Nona Bo. Tuan Bai memiliki gumpalan darah di otaknya yang memengaruhi hipocampusnya dan beberapa saraf. Mereka telah rusak sampai derajat yang bervariasi. Selama kita memberikan rangsangan yang berbeda, kita dapat membantunya memulihkan ingatannya. Jangan khawatir Jingjo, kau akan segera mendapatkan kembali ingatanmu. Aku akan menunggumu. Mari kita mulai. Tolong. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Dokter, apa yang terjadi? Jingjo tampak seperti kesakitan. Ini normal. Tidak apa-apa. Jingjo, bertahanlah sebentar lagi. Kau akan segera mendapatkan kembali ingatanmu. Bu Xiaoya, biarkan aku pergi. Sabar sedikit lagi. Hei! Bai Jingshu. Bagaimana Qinren menemukan tempat ini? Bu Xiaoya, kau cari mati. Bu Xiaoya, aku peringatkan kau, jika kau menyentuh Bai Jingshu lagi, aku akan memastikan keluargamu meninggalkan Haicheng. Seret dia keluar sini. Beritahu semua orang, didikan keluarga Bo yang buruk, membuatku tak senang. Beri mereka pelajaran. Ya. Bai Jingshu, apa kau baik-baik saja? Jingjo, kau baik-baik saja. Aku tidak bermaksud begitu. Jingjo. Qinren, apa yang kau lakukan di sini? Xiaoya, kau sudah kembali. Bukankah kita sepakat aku yang menjemputmu? Kak Jingjo, kau sudah bangun. Berhasil. Ini keajaiban medis. Sopanlah. Kak Jingjo, kau baik-baik saja. Bai Jingshu, ada apa denganmu? Qinren, tidak bisakah kau lihat Kak Jingjo sudah bangun? Kenapa kau tidak pergi saja? Hai. Istriku. Bai Jingshu, bagaimana perasaanmu?
Istriku, aku merasa luar biasa. Kita lanjutkan pernikahan besok seperti yang direncanakan. Kak, bukankah kau sudah pulih ingatanmu? Kenapa kau masih akan menikahinya? Istriku, entah aku amnesia atau tidak, kau selalu yang paling kucintai. Secantik bidadari. Benar-benar penyihir yang sangat cantik. Jadi, apakah dia bidadari atau penyihir? Kenapa kau serius sekali soal ini? Lagi pula, kecantikannya adalah yang terpenting. Huan, katakan padaku, apakah menyetujui menikah dengan Bai Jingzhou adalah pilihan yang tepat? Apakah itu pilihan yang tepat? Apa kau khawatir bahwa setelah ingatannya pulih, dia akan memperlakukanmu seperti sebelumnya? Kemarin, ketika kita menyelamatkannya, untuk sesaat, aku merasakan tatapannya, sedingin sebelumnya. Ran, kau perlu bertanya pada hatimu sendiri, apakah kau masih mencintainya? Apakah kau masih ingin bersamanya? Apakah dia pantas mendapatkan cintaku? Nona Qinran, apakah kau menerima Tuan Bai Jingzhou sebagai suamimu untuk mencintainya dan setia kepadanya, baik dia kaya atau miskin, sakit atau sehat, sampai maut memisahkan kalian? Aku setuju. Tuan Bai Jingzhou, apakah kau menerima Nona Qinran sebagai istrimu untuk mencintainya dan setia kepadanya, baik dia kaya atau miskin, sakit atau sehat, sampai maut memisahkan kalian? Aku setuju. Bai Jingzhou, Kak Jingzhou, Bai Jingzhou, apa kau sakit kepala? Ayo pergi ke rumah sakit. Enyahlah. Apa yang kau lakukan, Bai Jingzhou? Mungkinkah dia sudah mendapatkan kembali ingatannya? Hei, Kak Jingzhou, apa kau ingat sekarang, Kak? Apa kau ingat aku? Lihat baik-baik, apa kau ingat aku? Aduh, Kak Jingzhou. Apa kau tidak tahu? Qinran ini, dia memanfaatkan amnesiamu. Dia menipumu untuk pernikahan ini. Hari ini selagi semua orang ada di sini, kau perlu menjelaskan semuanya. Ungkapkan wajah asli wanita berbisa ini. Kak Jingzhou. Qinran, oh Qinran. Kau telah jatuh ke tangannya lagi. Karena akhirnya tak dapat diubah. Para tamu terhormat, maafkan aku. Upacara pernikahan hari ini dengan ini. Pernikahan akan dilanjutkan. Tidak, Kak Jingzhou. Tuan Bai Jingzhou, maukah kau menjadikan Nona Qinran sebagai istrimu yang sah untuk mencintainya, setia kepadanya, dalam sakit dan sehat, dalam miskin dan kaya, hingga maut memisahkan kalian? Aku setuju. Kau boleh mencium pengantin wanita. Bai Jingzhou, kau bisa saja membatalkan pernikahan ini. Aku tidak akan memaksamu. Jangan minum lagi, kau mabuk. Kalau kau tidak minum, aku akan. Tidak, kau tidak bisa menikahinya. Kau tidak bisa menikahinya, Kak Jingzhou. Kak Jingzhou. Jika terjadi sesuatu, bagaimana aku menjelaskannya pada Juns? Bajingan. Ayolah. Minumlah sepuasmu malam ini. Tuan Qin, aku yang akan bayar. Presiden Qin keren. Presiden Qin begitu mendominasi. Jetty, apa kau datang ke tempat yang tepat denganku malam ini? Kau benar-benar putri kesayanganku.
Lihatlah para pemuda gagah ini. Masing-masing lebih baik daripada Bai Jingzhou. Tepat. Kita tidak bisa puas hanya dengan satu pohon. Ketika ada seluruh hutan di luar sana. Ayo mulai pestanya. Untuk hutan. Untuk kebebasan. Ayo. Semuanya, ayo berpesta. Dasar buta sialan. Cantik sekali. Mabut, ke kamar kecil. Ayo, aku akan membantumu. Renyahlah. Ayo pergi, cantik. Ayo main denganku. Bagaimana kalau aku bermain denganmu? Siapa cowok ganteng ini? Berani kau ikut campur uranganku? Dengarkan aku. Namaku Bai Jingzhou. Bukan pria tampan. Jadi, ini Tuan Bai dari grup Bai. Maaf, aku tidak mengenalimu. Keluar. Tuan Bai, Anda pria yang beruntung. Aku pergi. Ran, bangun. Bangun. Lepaskan aku. Aku tak butuh bantuanmu. Qinran. Jangan lupa kau masih Nyonya Bai. Jangan mempermalukanku. Bai Jingzhou, dasar bajingan. Turunkan aku. Semalam sudah terlalu larut. Aku tidur di kamar tamu. Jangan khawatir. Aku akan bilang ke pengurus rumah tangga untuk tidak menyiapkan porsiku lagi. Surat perjanjian perceraian yang baru sudah siap. Tuan Bai, silakan tanda tangani di sini. Jadi, kau bisa membayar dengan tenang. Maafkan aku. Tanganku kepleset barusan. Tapi nanti aku akan sangat sibuk. Aku khawatir tidak punya waktu untuk menunggu kamu mencetaknya ulang. Bagaimana kalau begini? Setelah kamu mencetaknya, tinggalkan saja di mejaku. Bai Jingzhou, kau melakukannya dengan sengaja. Kau tidak mau membayarkan? Kau sangat tak tahu malu. Aku ingin bercerai. Jangan terburu-buru. Hei! Halo. Juns. Kau sudah kembali. Aku baru saja berpikir untuk menemuimu. Mengenai Xiaoya, kita perlu bicara. Kali ini kembali. Berapa lama kau berencana untuk tinggal? Apa kau akan kembali? Bu Juns, putra angkat keluarga Bo. Xiaoya tidak tertarik dengan bisnis. Orang tua angkatku ingin aku mengambil alih grup. Ngomong-ngomong, Jingzhou, kau meneleponku terakhir kali. Bilang kau ingin bicara tentang Xiaoya. Ada apa dengannya? Maafkan aku terlambat. Nona Bo ada di sini. Xiaoya sudah lama menunggumu. Cepat dan hukum dirimu dengan minuman. Tidak masalah. Bukankah sudah kubilang, kalau hari ini hanya untuk kita berdua, kenapa kau menghubunginya? Kak Jingzhou, sebelumnya, aku sangat ingin agar kau cepat sembuh. Itu sebabnya aku mencari dokter itu. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Dan hari itu, aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Itu sebabnya aku merusak pernikahanmu. Jingzhou, Xiaoya menceritakan semua ini padaku. Dia peduli padamu. Maafkan dia. Kak Jingzhou, aku minta maaf. Itu tidak perlu. Jangan khawatir. Aku akan mengawasi Xiaoya. Aku tak akan membiarkan dia mengganggumu dan istrimu lagi. Lagi pula dia mengabaikanku. Xiaoya. Apa yang kau lakukan? Xiaoya, apa yang kau coba lakukan? Aku hanya ingin meminta maaf kepada Kak Jingzhou. Kau memberi Jingzhou obat. Apa kau memikirkan konsekuensinya? Jika kau tetap menghentikanku hari ini, besok kau tidak akan punya adik perempuan lagi. Kak, terima kasih.
Kak Jingjo, aku minta maaf atas perilaku kekanak-kanakanku sebelumnya. Maafkan aku. Kuharap kau bisa memaafkanku. Kak Jingjo, tidakkah kau akan memaafkanku? Kinran, cepatlah kemari. Lihat sendiri. Betapa Kak Jingjo mencintaiku. Kinran, aku mabuk setelah menjamu King. Bisakah kau menjemputku? Si brengsek itu memerintahku. Suruh sopirmu. Dia sedang cuti di kampung halamannya. Dia benar-benar tidak menganggap dirinya orang luar. Berada di pintu masuk hotel dalam setengah jam. Ponselku mati. Dia benar-benar merepotkan. Bai Jingxu? Bai Jingxu? Bai Jingxu, setelah apa yang kau lakukan? Kau berani memintaku untuk menjemputmu. Kau anggap aku apa? Bai Jingxu, setelah apa yang kau lakukan? Kau anggap aku apa? Ah, Ini aku. Bai Jingxu, kenapa kau? Bukankah seharusnya kau di kamarmu? Kau mau aku diranjang orang lain? Aku, Ini deal 3218. Lihat pesannya lagi. Ya, kita pakai ini saja. siapa mereka? Saatnya memberi Bu Xiaoya pelajaran. Pertunjukan sesungguhnya belum dimulai. Tidak, apa yang terjadi di sini? Bo Junsei mengajakku makan malam. Aku tak menyangka Bu Xiaoya juga datang. Dia menaruh obat di minumanku. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu? Selama ini aku Bai Jingxu. Apa aku hidup sia-sia? Trik kecilnya. Bisa kulihat dengan jelas. Obat jenis apa? Obat apa yang kau bicarakan? Kau dan otakmu. Dia tidak akan memberiku obat pencahar. Afrodisiak. Aku selalu berpikir, Bu Xiaolia adalah gadis kecil manja, kompetitif, arogan, dan mendominasi. Siapa sangka dia akan merendahkan diri untuk cara yang begitu tercela. Cara. Tapi kau tidak bisa begitu saja mencari pria untuk menyakiti dia. 3218. Hei, di sana, di sana. Du Xiaoya.
Siapa kau? Pergi. Hah, Nona Bao main kotor, ya. Jangan rekam. Dia besar di luar negeri. Kau tahu, tentu saja, nilai-nilainya berbeda dari kita. Jangan rekam, penampilan bisa menipu. Dia biasanya tampak begitu polos. Nona Bao, Apa kau ada yang ingin dikatakan? itu kejam. Dia menjebakku duluan. Dan dia ingin menyeretmu ke dalamnya. Siapa yang tahu kalau kau tipe pria yang tidak bertanggung jawab? Bermain dua sisi. Apakah begitu caramu memandangku, Bai Jingshou? Keji dan tak tahu malu. Tuan Bai, kita tidak saling kenal. Kita sudah menikah selama 3 tahun. Kau bicara padaku lebih sedikit daripada pada pengurus rumah tangga. Jangan khawatir, hidup kita masih panjang. Kita akan punya banyak kesempatan untuk memperdalam pemahaman kita. Hari pertama pemahaman yang lebih dalam. Sarapan yang dibuat si brengsek, hanya anjing yang akan memakan ini. Lagi pula dia tidak di sini. Dia tidak akan tahu kalau aku memakannya. Her, kau benar-benar tidak boleh masuk. Tolong jangan persulit aku, kau. Tuan Bai, aku benar-benar tidak bisa menghentikannya. Keluar. Bai Jingshou, kenapa kau melakukan itu pada Xiaoya? Dia perempuan. Bagaimana dia bisa menghadapi siapapun sekarang? Bagaimana kau tahu? Kau kaki tangannya. Aku mencoba menghentikannya, tapi... Bo Junsi, apa kau laki-laki? Jika kau menyukai Bo Xiaoya, kejar dia. Kenapa kau memintaku untuk menjaganya? Sekarang ada kesalahpahaman besar ini, dan kau bahkan tidak punya nyali untuk mengatakan apapun. Kau datang ke sini dan menanyaiku. Dia adikku. Sialan. Di antara kalian berdua, tidak ada hubungan darah sama sekali. Bu Juns, aku peringatkan kau. Kendalikan Bu Xiaoya. Urus urusanmu dengan benar. Kalau tidak, aku tidak akan menganggapmu saudaraku lagi. Dan, jangan biarkan Bu Xiaoya datang ke sini lagi, untuk mengganggu istriku. Kalau tidak, itu tidak akan sesederhana semalam. Apa maksudnya? Nyonya memintaku untuk menyampaikan pesan. Dia bilang, aku bukan burung kenari manja. Di villa, kekasih kecilnya, dia sendiri sudah melakukan banyak hal curang. Dan dia pikir dia bisa menyingkirkanku dengan hal-hal remeh ini. Apa aku butuh sisa-sisanya? Simpanan apa? Kekasih gelap apa? Aku menganggapnya sebagai istriku, berusaha membuatnya bahagia. Tuan Bai, saat Anda kehilangan ingatan sebelumnya, Anda paling jago membahagiakan istri Anda. Sekarang ingatan Anda telah kembali. Apakah Anda sudah melupakan semuanya? 50 juta itu hanyalah uang saku untukmu. Itu bukan apa-apa. Aku akan kembali dan melihatnya. Aku tidak percaya. Akun Xiao Group Bai tidak bisa mengendalikanmu. Istri, ini untukmu. Semoga kau selalu secantik bunga. Tuan Bai, caramu membujuk orang tidak hanya kuno, tapi rayuanmu juga basi sekali. Terserah kau mau menerimanya atau tidak. Tuan Bai, apakah ini sikapmu saat membujuk seseorang? Aku datang ke sini hari ini untuk menjelaskan semuanya dengan jelas kepadamu. Hubunganku dengan Bo Xiaoya tidak seperti yang kau pikirkan. Bo Junsi memintaku untuk menjaganya. Jadi, merawatnya, menimbulkan perasaan. Merawatnya diranjang. Kau, jangan bicara menjijikkan begitu. Sudah kubilang, Bo Xiaoya dan aku sama sekali tidak ada apa-apa. Kau jijik dengan kata-kataku. Kalau begitu jangan lakukan banyak hal menjijikkan yang membuatku jijik. Kita sudah menikah 3 tahun, dan kau tidak ingat ulang tahunku. Setiap tahun untuk ulang tahun Bo Xiaoya, kau mengirim bunga dan kue. Di hari pernikahan kita, kau meninggalkanku untuk mengejar Bo Xiaoya, dan kau masih main-main dengan Bo Xiaoya. Kau boleh melakukannya, tapi aku tidak boleh membicarakannya. Aku. Keluar. Baiklah, aku akan bersabar. Nona Bao, kau hidup mewah. Ya, jangan rekam. Tapi dia besar di luar negeri. Jadi tentu saja pemikirannya berbeda dari kita.
Bai Jingjo, kenapa kau melakukan ini padaku? Istri, aku akan bebas nanti. Bagaimana kalau aku mengajakmu ke spa? Bukankah sudah kubilang? Spa yang kukunjungi tidak memperbolehkan pria masuk. Di Haisi ini, adakah tempat yang aku, Bai Jingsu, tak bisa masuk dengan wajahku? Pusat penahanan. Kau bisa pakai pengenal wajah untuk masuk. Istriku, kalau tidak, aku tunggu kau di kedai kopi nanti. Ayolah, biar ku bawakan tasmu. Ada restoran Jepang baru buka di Jalan Fuli. Aku akan mengajakmu ke sana malam ini. Bro, bantu aku buat janji temu dengan Kak Jingjo. Shoya, berhentilah menyukai Jingsu. Oke. Aku cuma suka Kak Jingjo. Bro, bantu aku dapatkan Kak Jingjo. Bisakah kau rebut kembali? Shoya, kenapa kau tidak mengate? Jingsu tidak menyukaimu. Aku sangat menyesal malam itu. Aku tidak menghentikanmu. Kalau tidak, kau tidak akan. Hentikan. Bo Jansa, aku akan menanyakan satu hal. Kau mau bantu atau tidak? Maafkan aku. Aku tidak bisa membantumu lagi dalam hal ini. Semua orang merundungku. Baiklah. Kalau begitu aku akan membuat kalian semua membayar. Kinran, aku akan membunuhmu. Temukan wanita ini. Sayat wajahnya. Wah, dia benar-benar cantik. Apa yang dia lakukan untuk memprovokasi gadis itu sampai seperti ini? Jangan tanya hal yang tak seharusnya kau ketahui. 2 juta, mau melakukannya atau tidak? Orang bodoh takkan menghasilkan uang saat ada kesempatan. Kartu ini berisi 100.000 sebagai uang muka. Setelah selesai, aku akan transfer sisa uangnya langsung ke kartu. Jika kau ingin mencicipi wanita ini, aku juga tak keberatan. Tentu. Tunggu kabarku. Apa yang kita lakukan? Ran. Kau masuk ke mobil dan cari bantuan. Aku akan menahan mereka. Tidak mungkin. Bagaimana aku bisa membiarkanmu? Cari seseorang. Kalau tidak, kita semua mati. Kalian pikir kalian bisa menghentikanku? Cantik kan? Jelas sekali. Dengan lengan dan kakimu yang kurus. Kau mau melawan kami? Hahaha. Bos, aku duluan. Kau duluan. Aku bakal mati karena sakit hati kalau sampai melukai wanita secantik ini dengan kecerobohanku. Minggir, biar kulakukan sendiri. Menyingkirlah, aku yang akan menangani ini. Cantin, letakkan tongkat itu. Ikut kami baik-baik. Aku janji akan lembut padamu nanti. Hei, Shenchi, cepat ke garasi parkir bawah tanah Changlong Mall. Ran dan aku dipojokkan oleh sekelompok preman. Lepaskan aku. Kau ingin bermain sungguhan? Kalian semua mengeroyokku. Dan aku tidak main sungguhan. Apa aku main rumah-rumahan denganmu? Baiklah, kau kejam. Jika aku bersikap lunak padamu hari ini, aku ini anjing. Apa yang kalian tunggu? Bodoh, ikat dia. Jangan biarkan yang di mobil pergi juga. Berhenti. Berani kau sentuh perempuan Bai Jingsu? Aku tak peduli kau Jingsu putih atau Jingsu hitam. Tangkap dia. Teman-teman, rebut wanita itu. Hidup atau mati, aku tak peduli dengan pria itu. Berhenti. Shenchi. Jangan biarkan mereka lolos. Itu membuatku takut setengah mati. Syukurlah kau sampai tepat waktu. Pergi. Tuan Qin, apa kau baik-baik saja? Bicara, siapa yang mengirimmu? Tidak mau bicara ya? Baiklah, kita lihat apakah mulutmu lebih keras atau tongkat basbalku. Kau boleh saja menghajar mati aku, tapi aku nggak bakal ngomong apa-apa. Masih nyemburin kotoran itu, ya? Hah? Aku akan memastikan kau tidak bisa punya anak. Itu adalah Nona Bo, Du Xiaoya. Sudah kuduga. Selain seseorang seperti Nona Bo, siapa lagi yang akan melakukan trik kotor seperti itu? Ngapain lihat-lihat aku? Ini nggak ada hubungannya sama aku. Begitukah? Kalau begitu apapun yang kulakukan, Tuan Bai tidak akan ikut campur, kan? Terserah kau saja. Bawa mereka semua ke kantor polisi.
Hai, Bai Jingjo, kenapa kau mengikuti kami? Kau pikir hanya karena kau menyelamatkan Ranran, semua yang terjadi sebelumnya dimaafkan dan dilupakan. Biar ku bilang sesuatu, alasan kita berada dalam kekacauan ini hari ini, itu semua karenamu. Jika bukan karena kau dan keterlibatan Bo Xiaoya itu, akankah dia terus mengganggu Ranran kita? Ku bilang, ya. Jika kau masih punya hati nurani, jauhi Ranran, berhentilah membuatnya kesulitan. Ranran, apa kau juga berpikir begitu? Bu Xiaoya, kau yang cari gara-gara. Jangan salahkan aku. Ranran, lupakan saja kejadian hari ini. Kembali dan beritahu mereka untuk menarik kembali konsultan teknologi chip kami dari grup Bo, batalkan proyek penelitian chip gabungan. Semua proyek yang sedang berjalan segera dihentikan. Bai Jingzhou, apa kau gila? Kau ingin berkelahi denganku saat kita bertemu? Bo Juns, sudah kubilang awasi Bu Xiaoya. Dia bahkan berani menyewa preman untuk menindas Ranran. Apa kau sungguh berpikir aku tak berani menyentuhnya? Apa? Xiaoya? Dia? Beraninya dia? Semua orang merundungku. Baik, maka ku buat kalian semua membayar. Kinran, akan ku bunuh kau. Apa Kinran baik-baik saja? Jika terjadi sesuatu pada Ranran, aku tak akan berdiri di sini bicara denganmu setenang ini. Kukatakan padamu, aku takkan melepaskannya. Maaf Jingzhou, aku akan bicara dengannya saat kita kembali. Tak perlu. Aku datang ke sini hari ini untuk memberitahumu. Kami keluarga Bai. Mulai sekarang, aku takkan lagi bekerja sama denganmu. Jingzhou, apa perlu membatalkan kemitraan kita? Karena ini, lagi pula, keluarga kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun dan memiliki ikatan yang dalam. Baiklah, jika kau tak mau membatalkan kerjasama, maka bawakan aku Bu Xiaoya. Semua yang dia rencanakan untuk Ranran, aku ingin itu terjadi padanya. Lalu, apa gunanya membicarakan ikatan kita? Ayah, sesuatu telah terjadi. Asisten. Tuan Bo, ini buruk. Grup Yusheng baru saja memberitahu kami bahwa mereka membatalkan semua proyek bersama. Mereka bahkan menarik kembali konsultan teknologi chip mereka. Xiaoye. Apa? Ada apa? Aku tidak tahu. Yusheng tidak mengatakan apa-apa. Tuan Bo, Anda harus melakukan sesuatu. Astaga, kenapa Liu Xing tiba-tiba? Ibu Bai. Kenapa Liu Xing tiba-tiba membatalkan kerjasama? Sial, kau harus menghubungi bos mereka dan cari tahu apa yang terjadi. Aku tidak kenal bos mereka. Dia tidak pernah menunjukkan wajahnya. Kudengar marganya Kim. Sepertinya pemuda yang menjanjikan. Kebetulan sekali. Apa katamu, Juns? Ayah, aku baru saja akan memberitahumu. Xiaoya menyuruh seseorang menculik istri Jingzhou. Jingzhou juga ingin membatalkan kerjasama kita. Apa? Apa? Istri Jingzhou juga bermarga Qian. Namanya Kinran. Apa kau pikir? Mungkin ada hubungannya? Ya ampun. Apa Scarface sanggup melakukan ini? Ayah, apa yang kau lakukan? Kau membuatku takut. Apa yang kau lakukan? Apa? Aku yang seharusnya bertanya padamu. Apa kau punya rasa hormat pada hukum? Kau berani menculik istri Bai Jingzhou. Bagus. Tidak hanya grup Yusen yang membatalkan kerjasama. Sekarang keluarga Bai juga. Keluarga Bu kita hancur. Mustahil. Bagaimana mungkin Kak Jingzhou membatalkan kerjasama? Dan bahkan jika Jalang Kinran itu bermarga Ken, dia jelas tidak ada hubungannya dengan grup Yusen. Kalau tidak, kenapa dia menjadi istri kontrak Kak Jingzhou demi uang? Diam. Bahkan, jika Kinran tidak ada hubungannya dengan grup Yusen, faktanya tetap, dia adalah istri Bai Jingzhou. Kau harus segera meminta maaf kepada mereka. Setidaknya kita bisa menyelamatkan kerjasama dengan keluarga Bai. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Minta maaf pada Jalang kecil itu. Kau. Bo. Aduh. Junzi. Cepat ambilkan obat untuk ayahmu. Jingzhou, bisakah kau pertimbangkan kembali dan melanjutkan kerjasama kita? Ayahku sudah memberi Xiaoya pelajaran, dan dia sangat marah sampai masuk rumah sakit. Tidak ada gunanya memohon padaku sekarang. Sudah kuperingatkan kau. Kendalikan Bu Xiaoya. Ini salahku, tapi demi persahabatan kita selama bertahun-tahun, tolong aku sekali lagi. Kemarin grup Yusheng juga membatalkan semua kerjasama dengan keluarga Bo. Jika kau tidak membantuku, maka keluarga kita tamat. Grup Yusen. Keluarga Qin. Mungkinkah Ranran dan keluarga Qin? Tuan Qin, apa kau baik-baik saja? Tuan Qin. Mungkinkah Ranran adalah keluarga Qin, kepala misterius? Kau juga tidak tahu. Apa pentingnya siapa Ranran? Bu Xiaoya memprovokasinya, yang sama saja dengan melewati batasanku.
Aku takkan mengampuninya. Aku minta maaf padamu atas nama Xiaoya. Arahkan semua kemarahanmu kepadaku. Bangun. Bo Juns. Apa bagusnya Bo Xiaoya itu? Kau demi dia, bahkan membuang harga dirimu. Aku melakukan ini bukan untuknya, tapi untuk keluarga Bo. Keluarga Bo besarkanku. Aku tidak bisa melihat mereka bangkrut. Tapi Ranran adalah istriku. Jika aku memaafkanmu, itu sama saja mengkhianatinya. Kalau begitu, bisakah kau atur pertemuan dengan Kinram? Aku ingin minta maaf padanya. Dia bahkan tak menjawab panggilanku sekarang. Bagaimana aku bisa membantumu bertemu dengannya? Maaf Jingso, aku akan cari cara untuk menghubungi Kinran dan menjelaskan semuanya padanya. Identitas kepala keluarga Qin. Selidiki lagi. Baik Tuan Bai. Baik. Dan identitas Ranran juga perlu diselidiki lagi. Ran, kosongkan soremu. Tuan Kia, Bo Junse, putra sulung keluarga Bo, ada di bawah. Dia ingin bertemu denganmu. Apakah dia ingin bertemu Kinran atau orang di balik Yusheng? Dia bilang ingin bertemu Tuan Kim dari Yusheng. Tapi dari nadanya, dia mungkin tidak yakin kau pemilik perusahaan ini. Jangan temui dia. Baik Tuan Kia. Hei, Ran, bagaimana kalau kita merilis berita bahwa kita sedang mencari mitra baru? Apa yang kau rencanakan? Bukankah keluarga Bao mati-matian mencoba menemukanmu? Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk mengadakan resepsi bisnis dan mengundang mereka? Kapan kau jadi begitu baik? Aku hanya ingin membantumu membalas dendam. Bo Xiaoya itu, dia pikir kau hanya orang biasa, mudah diintimidasi. Jadi dia mencoba menggertamu lagi dan lagi. Jika dia tahu bahwa kau bisa mengendalikan nasib keluarga Bo dengan satu kata, maka kenapa repot-repot mempermainkannya? Waktuku berharga. Kau adalah CEO Group Yusheng. Apakah kau benar-benar puas tetap di balik layar selamanya? Lagi pula kau bukan lagi nyonya Bai itu. Mengapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk tampil megah di Haishi? Ini akan mempermudah segalanya bagi kita di masa depan. Junse, menurutmu apa maksud keluarga Kim? Di satu sisi, mereka menolak untuk melanjutkan kerja sama kita. Dan di sisi lain, mereka mengirimi kita undangan. Ayah, aku juga tidak tahu. Tapi bagaimanapun, jika kita bisa bertemu dengan kepala keluarga Kia, masih ada harapan. Di perjamuan besok malam, kau tetap di sini dan ikuti aku. Jika kau melihat Bai Jingso dan istrinya, kau harus minta maaf. Tidak mungkin. Kau, Hentikan pertengkaran kalian berdua. Serahkan saja padaku, anak baik. Dengarkan nasihat ibumu. Ada banyak pria baik di dunia ini. Kenapa harus terpaku pada satu pohon? Di perjamuan besok malam, para elit Haishi akan berkumpul. Ini kesempatan bagus untuk melihat apakah ada yang kau sukai. Berhenti memikirkan Bai Jingsu. Aku sudah bertanya. CEO Group Yusheng. Tuan Muda Qin, usianya sebaya denganmu. Dia orang terkaya di Haishi. Tentang hal yang kuminta kau selidiki, apa hasilnya? Mengenai informasi tentang CEO Yusheng Group, aku tidak menemukan apapun. Kerahasiaan keluarga Qin terlalu bagus. Bagaimana dengan Ranran? Satu-satunya informasi yang bisa kutemukan tentangnya adalah dari 3 tahun dia menikah denganmu. Sebelum itu, semuanya kosong. Di perjamuan besok malam, pakailah cincin berlian safir biru terang yang kubuat sebelumnya. Tuan Bai, cincin ini, bukankah ini hadiah permintaan maaf yang kau siapkan untuk istrimu? Apa yang kau lakukan dengannya? Lakukan saja apa yang kukatakan. Keduanya juga bagus. Mereka berdua cukup cocok untukmu, Ranran. Keduanya sudah dipesan. Bao Xiaoya, aku ingin tahu siapa yang begitu sombong. Ingin memiliki ketiganya. Jeti kau berani datang ke toko adibusana ini, balikan lagi dengan Bai Jingzhou. Atau, apa dia memberimu penyelesaian perceraian yang besar? Aku belum menyelesaikan masalah denganmu dari terakhir kali. Jeti, kau datang mencari masalah kali ini? Jeti bagaimana? Kau mau memukulku lagi? Ayo, coba pukul aku. Tuh. Aku belum pernah melihat permintaan semanis ini seumur hidupku. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Kau benar-benar berani memukulku. Kalian berdua keluar. Ini toko keluargaku. Bao, kau tak diterima di sini lagi. Nona Bu,
Meskipun ini toko keluargamu, konsumen tetap punya hak untuk berbelanja. Toko kami tidak menerima orang miskin sepertimu. Jangan biarkan kemiskinanmu menodai gaun-gaun adibusana ini, terutama kau Qinren. Kau membuatku muak. Kau, Kalau begitu cungkil matamu sendiri. Xiao Ya Bo. Setelah semua itu, aku tak melihat itu berpengaruh banyak pada keluargamu, Bo. Kau masih berani menyusahkan istriku. Jingzhou Bai, kau benar-benar bucin. Demi wanita ini, kau mengabaikan persahabatan puluhan tahun antara keluarga Bai dan Bo. Puluhan tahun persahabatan. Kau membatalkan kerjasama begitu saja. Kejam. Aku pasti buta. Jatuh cinta pada orang sepertimu. Dan, aku tidak tahan dengan Rankin. Ini toko keluargaku. Kehadiranmu di sini tak berguna. Xiao Ya Bo. Kau. Nona Bo. Yakin mau mengusir kami? Keluar sekarang. Aku Rankin. Halo, Nona Qian, ada yang bisa kubantu? Segera beritahu. Semua toko di bawah nama keluarga Bo untuk mundur dari Malhengsheng dalam 1 jam. Dan jangan pernah izinkan mereka kembali. Tidak dengar. Mengerti, Nona Qian. Aku akan segera memberitahu mereka. Jika mereka menanyakan alasannya, suruh mereka tanya Nona Bo. Rankin, apa kau sedang pamer? Kau pikir kau siapa? Mengendalikan Malhengsheng. Kita lihat saja. Dalam 1 jam, apakah Malhengsheng akan mengusir keluargaku? Bo, bahkan tidak sampai 1 jam. Dalam 5 menit, kau akan mendengar hasilnya. Yao, cukup efisien. Itu ayahku, memanggilku pulang untuk makan malam. Bu Xiao Ya, dasar bajingan. Apa yang telah kau lakukan di luar sana? Mengapa Heng Shin Mal tiba-tiba mencabut kualifikasi toko keluarga Bo? Apa kau benar-benar ingin keluarga Bo bangkrut? Kau sebenarnya siapa? Ingin tahu? Aku tidak akan memberitahumu. Kau diizinkan untuk memamerkan kekuasaanmu di sini, tapi kami tidak diizinkan untuk memberikan keadilan. Kau, Ran, bertemu dengannya saat berbelanja. Benar-benar menyebalkan. Ayo pergi ke tempat lain. Ran, tunggu aku. Ada apa? Soal perceraian. Aku ingin bicara denganmu. Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku tidak butuh uangnya. Kita bisa bertemu di kantor urusan sipil. Tidak. Aku tak mau bercerai darimu. Kalau begitu lebih tidak ada yang perlu dibicarakan. Kita ulur waktunya. Atau kita bertemu di pengadilan. Hai. Ran, beri aku kesempatan. Mari kita duduk dan bicara baik-baik. Baiklah. Jingzhou Bai, kenapa kau menyakitinya? Biar ku bilang. Ada beberapa hal yang sudah terlalu lama kutahan. Dulu, kaulah yang melamar Ran. Dan Jetty, setelah menikah, kau mengabaikan Ran selama 3 tahun. Intinya, kau sendiri tidak sepenuhnya bersih. Terlibat dengan Bo Xiaoya itu, menyebabkan Ran begitu banyak masalah. Ku bilang padamu, semua yang terjadi sekarang adalah salahmu sendiri. Ya. Ini salahku. Tapi semuanya tak seperti yang kau pikirkan. Itu sebabnya aku perlu menjelaskan. Baiklah. Kau punya waktu 10 menit. Apa yang kau katakan? Kau terlibat dengan Bo Xiaoya. Itu karena Bo Jiangze. Ya. Kak, kau bercanda? Urusan saudara mereka, apa hubungannya denganmu? Mereka berdua. Bahkan bukan saudara kandung. Bo Juns adalah anak angkat keluarga Bo. Dia menyukai Bo Xiaoya sejak kecil. Wah. Lanjutkan. Jangan berhenti. Dulu, Bo Juns dan aku belajar di luar negeri bersama. Kami berteman baik. Setelah lulus aku kembali. Dia tetap di sana untuk belajar. Dia memintaku untuk membantu menjaganya. Jetty bolak-balik. Kau dan Bo Xiaoya menjadi dekat. Itu semua hanya angan-angan Bo Xiaoya. Karena dulu, Bo Junse selalu menyuruhku mengirim hadiah untuk Bo Xiaoya, inisialku. Dan inisial Bo Juns persis sama. Jadi Bo Xiaoya mengira kalau hadiah-hadiah itu dariku. Aku sudah berkali-kali bilang pada Juns untuk menjelaskan semuanya dengan gamblang, tapi dia terus bilang waktunya belum tepat. Jadi kesalahpahaman ini semakin dalam. Bagaimana dengan rumornya? Kalau begitu, orang-orang di luar bilang, Bo Xiaoya adalah cinta sejatimu. Mungkin karena tak pernah ada wanita lain di sekitarku. Dan saat itu, aku fokus pada pekerjaan. Aku tak punya waktu untuk mengurusi gosip-gosip itu. Makanya semua jadi melebar. Salah paham sekali. Menyebabkan serangkaian salah paham. Ran, bisakah kau memberiku kesempatan lagi?
Aku mengerti semua yang kau katakan. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Tapi kau juga punya masalah. Jadi aku tidak bisa begitu saja membuat keputusan secepat itu. Aku tidak bisa begitu saja melepaskannya. Aku tiba-tiba merasa kasihan pada Bai Jingzhou. CEO grup Bai yang terhormat. Selalu begitu dingin dan mendominasi. Kata-katanya adalah hukum. Sekarang dia begitu rendah hati. Aku baru saja melihatnya hampir menangis. Ran, apa kau tidak kasihan padanya? Mengasihani pria akan memberimu nasib buruk seumur hidup. Kau begitu tercerahkan sekarang. Sebenarnya, kurasa dia sudah dijinakkan olehmu dengan cukup baik. Ini bukan apa-apa. Tunggu saja. Bagaimana mungkin aku membesarkan anak pemboros sepertimu? Hanya dalam beberapa hari, kau hampir menghancurkan seluruh keluarga Bo. Malam gini, bagaimanapun caranya kau harus menemukan jalan untuk mengamankan kemitraan dengan keluarga Qin. Jika tidak, aku tidak akan mengakuimu sebagai putriku. Apakah Tuan Muda Qin dari Yuxing sudah tiba? Dia ada di ruang santai. Halo Tuan Qin, saya Bao Xiao ya. Maaf mengganggu Anda di jam seperti ini. Dengan penampilanku, aku pasti bisa memikat Tuan Muda Qin. Qinran, kenapa kau? Nona Bu, kenapa belahan dadamu semakin rendah? Mungkinkah? Diam kau. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Apa yang kupikirkan? Aku hanya ingin bilang, mungkinkah gaunmu rusak? Qinran, kau sudah punya Bai Jingzhou. Apa kau masih mencoba merayu Tuan Qin? Mendua, kau benar-benar tak tahu malu. Nona Bu, imajinasimu terbuang sia-sia jika tidak jadi penulis naskah. Potong. Ran, ada apa ini? Bai Jingzhou, kau datang di saat yang tepat. Kemari dan lihat. Lihat wanita yang susah payah kau pilih. Keluar dari kamar Tuan Qin. Apa dia meremehkanmu dan ingin naik ke cabang yang lebih tinggi? Bu Xiao ya, aku lebih tahu istriku seperti apa daripada kamu. Aku tak butuh orang sepertimu yang suka bikin onar di sini. Bai Jingzhou, apa kau kena sihir wanita ini? Dia pergi ke kamar Tuan Qin sendirian. Menurutmu, apakah itu masuk akal? Oh, Anda pasti Tuan Qin. Halo, saya Bao Xiao ya. Tuan Qin, Anda baru saja tiba. Jadi Anda belum begitu paham. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Bai Jingzhou, CEO Group Bai. Dan ini adalah istrinya selama 3 tahun, Qinran. Jadi, Tuan Qin, jangan percaya apapun yang dikatakan Nyonya Bai ini. Dia adalah seorang panjat sosial. Omong kosong. Aku datang untuk membahas kolaborasi dengan Tuan Qin. Bagaimana mungkin aku menggodanya? Kau pemalas tak berguna. Kolaborasi macam apa yang mungkin kau miliki dengan Tuan Qin? Dan di belakang Bai Jingzhou pula. Tuan Qin, Anda belum tahu ini, tapi dia dulu mengandalkan Bai Jingzhou untuk menipu orang. Oi, begitu? Nyonya Bai, aku harus mempertimbangkan ulang kerja sama kita. Silakan pergi. Tunggu kabarku. Bagaimana kau bisa melakukan ini, Tuan Qin? Bukankah kita baru saja menyepakati kolaborasi ini? Bagaimana kau bisa tiba-tiba mengingkari janjimu? Aku sudah memikirkannya. Kau tak perlu bicara lagi. Silakan pergi. Apa kau masih berdiri di situ? Qinran, pergi dari sini sekarang. Masuklah, mari kita bicara di dalam. Apa yang kau tertawakan? Ran, aktingmu pantas dapat piala Oscar sebagai aktris terbaik. Ciu, seolah kau tahu. Ini untukmu. Aku sudah lama mendengar bahwa seseorang membayar harga tinggi 100 juta untuk cincin berlian Vivid Fancy Blue ini. Jadi kau pelakunya. Kau suka? Tidak apa-apa. Cukup lumayan. Kalau begitu terimalah saja. Pakaikan padaku. Nanti, kubelikan yang lebih bagus. Ini bukan berarti aku memaafkanmu. Tuan Qin. Nona Bao, ada urusan yang harus kuhadiri. Aku tak bisa menghiburmu sekarang. Silakan pergi. Tuan Qin.
Anda tidak tahu betapa saya mengagumi Anda. Saya selalu menjunjung tinggi Anda. Mengapa kita tidak memanfaatkan hari ini dan kita saling mengenal lebih baik? Kau sangat kuat. Kau membuatku jatuh dan terluka. Tuan Qin, kalau begitu, bantu aku bangun. Nona Bow, aku benar-benar ada urusan. Sampai jumpa di perjamuan nanti. Kau, orang macam apa kau ini? Kau tidak punya sopan santun. Xiaoyel, kau di mana? Aku mencarimu kemana-mana. Memangnya aku harus di mana lagi? Mendiskusikan kolaborasi dengan Tuan Qin? Tentu saja. Kau bertemu CL Group Yushen? Tentu saja. Biar ku beritahu kau, Tuan Qin memandangku dengan baik. Kolaborasi keluarga kami dengan Yusheng pastinya tidak akan dibatalkan. Benarkah? Bagus sekali. Haha. Apa yang kau tertawakan? Hai, kenapa kalian masih berkeliaran di sini? Bukankah Tuan Qin bilang dia pasti tidak akan berkolaborasi denganmu? Oh ya, Tuan Qin tidak bilang dia akan bekerja sama dengan keluarga Baumu juga. Kau terlalu lancang. Kurasa kau hanya iri padaku. Anggur basi. Berhenti tertawa. Menyebalkan sekali. Jingshou, kau tahu apa yang terjadi? Xiaoya benar-benar bertemu Tuan Kia. Jun, kusarankan kau membawanya pulang sekarang, sebelum dia semakin mempermalukan keluarga Bo. Mereka datang. Orang-orang dari grup Yusheng datang. Hei, ini adalah kepala keluarga Ken. CO Grup Yusheng. Astaga. Aku tak menyangka, Tuan Kia. Bahkan lebih muda daripada CEO Bai dari grup Bai. Dia sungguh berprestasi di usianya. Lihat. Tuan Qin ada di sini. Kusarankan kau untuk pergi dari sini sekarang, agar kau tidak kehilangan muka nanti. Oh, maafkan aku. Aku benar-benar tak ingin tertawa. Tapi beberapa orang memang lelucon. Aku sungguh tak bisa menahannya. Maafkan aku. Lihat, Tuan Qin sedang menatapku. Para tamu terhormat, selamat malam. Saya CEO Yushen Group. Asisten Shenchi. Seorang asisten, bagaimana mungkin dia hanya seorang asisten? Hari ini adalah resepsi grup kami untuk semua perusahaan Haishe untuk merekrut mitra baru. Pada saat yang sama, ini juga merupakan penampilan publik pertama CL Group kami. Sekarang, mari kita beri tepuk tangan untuk Tuan Kia. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia menjadi CEO Yusheng? Dia seorang wanita. Ini pasti palsu. Mereka semua berkomplot untuk menipuku. Apa salahnya menjadi wanita? Tidak semua perempuan sepertimu, manja dan sombong, malas, dimabuk cinta dan masih menumpang hidup pada orang tua. Ran kita cerdas, cantik, dan cakap ratusan kali lebih baik darimu. Oke. Halo semuanya, aku Qin Ren. Dan CEO Yusheng Group saat ini. Aku kira banyak dari kalian terkejut bahwa kepala keluarga Qin adalah seorang wanita. Sebenarnya aku juga tidak menginginkan ini, tapi aku anak tunggal di keluarga Qin. Jika aku tidak mengambil alih, siapa lagi? Meskipun aku selalu berada di balik layar, prestasiku dapat dilihat oleh semua orang. Jadi, malam ini, bos-bos yang ingin bekerja sama dengan Yusheng, silakan datang kepadaku. Kami di Yusheng bersedia bekerja sama dengan Anda untuk menciptakan masa depan yang lebih gemilang bersama. Halo CL Qin. Saya Bo Shengir CL Bogro. Saya ingin membahas lebih lanjut tentang kerjasama kedua perusahaan kita. Tuan Bo, aku secara pribadi mengeluarkan pemberitahuan untuk membatalkan kerjasama dengan Bo Group. Adapun alasannya, Anda bisa bertanya pada Nona Bo. Aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa Yusheng tidak akan pernah bekerja sama dengan Bo Group lagi. Tuan Bo,
silakan cari mitra lain. Nah, Tuan Bai, kenapa kau sendirian di pojok? Kau sedang melihat siapa? Oh, kau sedang melihat Ran-Ran kita? Lihat, asisten di sebelah Ran-Ran itu, namanya Shinji. Bukankah dia tampan? Dialah yang disukai Ran-Ran. Itu sebabnya, Ran-Ran tak membalas pesanku sekian lama. Ternyata, dia punya anak serigala kecil. Dia baru saja dipekerjakan oleh Ran-Ran sebagai asisten. Tepat setelah lulus, mereka selalu bersama. Jelas sekali bahwa Ran-Ran sangat menyukainya. Dia bahkan memperkenalkannya pada begitu banyak tamu. Hais, lebih muda memang lebih baik ya. Muda, tampan, lembut, dan perhatian. Tidak seperti beberapa orang. Tua dan sombong. Dia sama sekali tak cocok untuk Ran-Ran. Lalu, apakah itu cocok untukmu? Hais, tidak tahu bagaimana menghargai apa yang kau miliki. Sekarang kau menyesal. Terlambat. Bai Jingzhou, apa yang kau lakukan? Istriku. Jangan suka sama anak serigala kecil itu, oke? Anak serigala kecil apa? Bai Jingzhou, sudah berapa banyak kau minum? Kenapa kau bertingkah gila di sini? Aku lihat kalian berdua bersama. Aku cuma cemburu. Aku cuma tak senang. Aku suka kamu. Aku sungguh suka kamu. Istriku. Jangan suka dia. Baik. Aku tahu. Aku telah membuat banyak kesalahan. Aku kehilanganmu. Aku sangat menyesal. Aku menyesal. Jangan tinggalkan aku, oke? Bai Jingzhou, kau menangis. Bai Jingzhou, kenapa kau sangat berbeda malam ini? Istriku. Jangan suka Shenji, oke? Kau suka aku. Aku tahu. Aku sedikit lebih tua darinya. Tapi lihat, aku lebih tampan darinya. Dan aku lebih kaya darinya. Aku juga lebih pandai merawat orang daripada dia. Tidak. Siapa yang bilang aku suka Shenji? Bukankah dulu kau suka pria berotot? Aku punya otot perut. Dulu kau suka menyentuh perutku, kan? Ini, kau bisa menyentuhnya sekarang. Ini tempat umum. Jangan buka bajumu. Baik. Kalau begitu ayo pulang. Akan kuperlihatkan perlahan untukmu. Ayo, pulang. Hei.